Tapi kalau misalkan nggak mau melanjutkan perjalanan dengan kereta, misalkan kita mau naik moda yang lain itu, Masih di Ngawi. oh posisinya masih Ngawi. Betul. Oh selain ini, posisinya sekarang di mana masih belum tahu ya? Oh gitu. Kurang lebih pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Mampus. Ya Allah, rumahnya tenggelam. Selamat siang Kota Semarang. Kali ini cuacanya agak-agak mendung gitu ya, karena habis diguyur hujan semalaman. Ya, tapi setidaknya udara jadi lebih sejuk lah dibandingkan kalau nggak hujan. Kali ini saya mau melanjutkan perjalanan dengan kereta api nomor 1 di Indonesia Raya. Siapa lagi kalau bukan KA Argo Bromo Anggrek. Tapi cuma sampai Cirebon aja ya, dan sudah tentu saya memanfaatkan tarif khusus. Dari Semarang menuju Cirebon untuk kelas eksekutif di harga Rp140.000 aja. Definisi naik kereta mewah tapi nggak harus mahal kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Siang ini kita sudah berada di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang. Tepatnya kita berada di depan patung lokomotif Stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah, setelah di video sebelumnya kita perjalanan dari Bandung menuju Semarang dengan KA Harina. Kali ini kita akan mencoba perjalanan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana pada GPK 2025 ini KA Argo Bromo Anggrek mengalami perubahan jadwal. Di lintas Semarang Tawang menuju Jakarta itu hanya berhenti di satu stasiun aja, yaitu stasiun Cirebon teman-teman. Sudah tidak lagi berhenti di stasiun Pekalongan. Wih, mantap banget nih. Cuman yang sangat disayangkan pada hari ini jalur utara, tepatnya di daerah Grobogan sana, masih belum bisa dilintasi. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek masih memutar lewat Kota Madiun teman-teman. Kita nggak tahu nih nyampe Semarang Tawang jam berapa, pasti bakalan terlambat. Nah, makanya kita akan coba tanya-tanya dulu ke customer service, kira-kira kereta api Argo Bromo Anggrek ini tiba di stasiun Semarang Tawang jam berapa. Nah, kayak gimana keseruan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Oke teman-teman, barusan banget dapat WA. Nih informasinya kayak gini nih teman-teman, bentar. Kelihatan nggak? Tuh. KAI, informasi keterlambatan tuh. Nah ini isinya kayak gini teman-teman. Perjalanan KA Argo Bromo Anggrek pada tanggal 2 Februari, keterlambatan estimasi waktu 120 menit. Hal ini dikarenakan imbas bencana alam banjir dan luapan air yang terjadi di antara stasiun Karangjati Gubuk Kabupaten Grobogan. Nah, jika tidak berkenan menunggu, maka dapat mengajukan refund 100% di luar biaya pesan maksimal 7 kali 24 jam. Jika berkenan menggunakan KA tersebut, diimbau untuk tetap datang di stasiun sesuai dengan jadwal keberangkatan yang tertera di tiket. Oh, informasinya kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau lanjut naik kereta bisa, cuman mengalami keterlambatan. Tapi kalau misalkan nggak mau melanjutkan perjalanan dengan kereta, misalkan kita mau naik moda yang lain itu, kita bisa batalin tuh tiketnya, dan tiketnya dibatalin
100%. Ya gitu teman-teman. Ini komitmen dari PT KAI sih. Jadi karena emang keterlambatan ini dikarenakan ada force major, jadi ya tiketnya dikembalikan 100% kalau mau dibatalkan. Oke teman-teman, barusan dapat WA tadi, kayaknya kita coba tanya-tanya ke customer service ya, kira-kira kereta api Argo Bromo Anggrek ini nyampe di Semarang jam berapa. Yuk kita coba tanya dulu. Misi siang, Mbak. Maaf, saya kan ada tiket kereta Argo Anggrek. Ini kan tadi saya dapat WA kalau keretanya terlambat. Nah, mau tanya ini kira-kira estimasi nyampe sini jam berapa ya infonya? Kalau untuk info yang sekarang Kak, estimasinya jam 13.05 sampai sini. 13.05. Betul. Untuk posisinya soalnya saat ini Argo Bromo Anggrek yang ke Jakarta ya Kak, ya? Benar. Masih di Ngawi. Oh, posisinya masih Ngawi. Betul. Setengah 2 berarti ya, kurang lebih ya. 13.25. Oh, 13.05 jam 1 berarti ya. Oh, gitu. Ini kalau misalkan saya mau batalin gitu bisa kembali 100% ya? Bisa karena kan telatnya sudah terhitung 60 menit. Walaupun nanti saya batalinnya setelah jadwal di tiket gitu, bisa nggak? Betul, tapi maksimal H+7 di jadwal keberangkatan ya Kak. Oh, misalnya gitu. Ini kan tanggal 2 kan, tadinya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tanggal di jam 8. 12.05 harus maksimal sudah terproses. Oh, gitu. Kalau lebih dari jam 12.05 sesuai yang di tiket, itu akan hangus. Oh, gitu. Gitu, nggak bisa terproses. Ya, misalnya gini, ini saya kan coba nunggu ini. Ternyata kalau misalkan keretanya telat lagi nih, misalkan lebih dari jam 1.05 belum datang, saya mau batalin tetap bisa ya, hari ini juga? Betul, nanti Oh, langsung gitu. ke loket aja Kak, sebelah sana. Oh, gitu. Makasih banyak. Sebenarnya nggak kurang yakin sih kalau KA Argo Bromo Anggreknya tuh tiba di Semarang jam 13.05. Toh informasi dari CS tadi masih bersifat sementara alias estimasi aja. Ya udah, bismillah aja deh, kita boarding dan masuk di stasiun aja. Sambil nunggu kereta api Argo Bromo Anggrek bisa ngeliatin aktivitas lalu lalang kereta yang lain di stasiun Semarang Tawang ini. Nah, kebetulan ini ada KA Ambarawa Express dari Surabaya Pasar Turi tujuan Semarang Poncol. Ini kereta juga telat tuh, harusnya nyampe sini tuh setengah 11, baru datang jam 12-an. Oke teman-teman semuanya, qadarullah keretanya terlambat ya. Sekarang udah jam setengah 1 lebih. Harusnya kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang ini tuh jam 12:05 teman-teman. Jadi karena ada force major dan ya keretanya harus memutar lewat Madiun, jadi belum bisa tiba di stasiun Semarang Tawang ini tepat waktu. Nah, tadi dapat info kalau keretanya itu datang sekitar jam 13:20. Ya sekitar 1 jam lagi lah dari sekarang. Semoga sesuai prediksi ya teman-teman. Ini banyak sekali penumpang yang nungguin. Ada rata-rata ini penumpang Sembrani sama Argo Bromo Anggrek ya. Kebetulan KA Sembraninya juga belum datang nih teman-teman yang ke arah Jakarta gitu. Jadi masih pada nungguin juga. Tadi infonya kalau KA Sembrani itu tiba di stasiun Semarang Tawang jam 1. Kalau Argo Bromo Anggreknya jam 1:20. Ya semoga benar-benar sesuai prediksi kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang baru datang kereta api Argo Muria. Aman, dia nggak kena banjir, jadi nyampainya tepat waktu.
Ambarawa Express ya teman-teman, jurusan Surabaya. Ini rangkaiannya dipotong nih, harusnya dia pakai rangkaiannya KA Kertajaya full 14 kereta ekonomi, tapi sekarang cuman bawa berapa ya tadi, 8 apa 9 gitu. Penumpangnya banyak banget ya Ambarawa ternyata. Ya, akhirnya teman-teman jam 1 kurang dikit kereta api Sembrani diinfokan akan segera masuk di stasiun Semarang Tawang ya. Nah ini berarti sesuai prediksi dari kereta api teman-teman. Ternyata jam 1 udah tiba di stasiun Semarang. Harusnya nanti kereta api Argo Bromo Anggrek juga prediksinya tepat gitu teman-teman. Jam 1 lebih 20. Yuk kita lihat dulu keretanya. Tidak tepat ya, tadi nunggunya di sebelah sana panas. Ya walaupun anginnya sepoi-sepoi tapi tetap aja panas. Di sini enak, lebih adem karena kebetulan kita ambil kursinya di eksekutif 1 dan eksekutif 1 itu kan depan. Nah daripada kita nunggu di sana nanti mesti jalan kaki ke sini rempong, dan kita nunggu di sini aja yang dekat lokomotif. By the way, pada perjalanan kali ini kita akan mencoba naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Semarang menuju Cirebon saja teman-teman. Yang pasti tarif khusus ya, karena kalau nggak tarif khusus jujur saya nggak mampu. Bukan nggak mampu sih, karena kalau nggak tarif khusus tuh kayak gimana ya, tarifnya tuh mahal banget soalnya. Dari Semarang menuju Cirebon aja kalau normalnya itu Rp700.000 loh. Kalau sampai Jakarta juga sama 750 apa ya, Cirebon itu 715.000. Nah sedangkan kalau tarif khusus murah banget teman-teman, 140.000 doang gitu kan. Dengan tarif 140.000 kita bisa menikmati perjalanan dari Semarang menuju Cirebon dan bisa mencoba perjalanan KA paling prestisius di Indonesia, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Oke teman-teman, yang mau datang ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek dari Jakarta menuju Surabaya. Kalau dari Jakarta dia tepat ya teman-teman, jam segini udah nyampe Semarang. Nah tinggal nanti nyampe Surabayanya tuh. Ya harus memutar lewat Madiun teman-teman, jadi ya nambah waktu perjalanan kurang lebih 2 jam. Nih keretanya datang nih.
jam setengah 2 lebih dan keretanya belum datang ternyata. Kayaknya nggak sesuai prediksi ya teman-teman, kayaknya bakalan telat lebih lama lagi ya. Semoga ada kejelasan update informasi lagi kereta api Argo Bima Anggreknya kira-kira nyampe jam berapa gitu. Ini udah cukup lama sih, telatnya udah 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ya, 1,5 jam sih telatnya. Biasanya kalau kereta telat kayak gini kan dapat service recovery, atau nih nanti dapat service recovery apa enggak. Dulu waktu itu pernah naik kereta apa ya, lupa saya, Kauripan sih, yang kebetulan keretanya itu kena gempa, waktu ada gempa di Garut. Di keretanya itu harus berhenti dulu di stasiun Cirahayu untuk pengecekan lintasan, dan itu telatnya udah sekitar 1 jaman. Dapat service recovery-nya air mineral teman-teman. Malam-malam tahu-tahu dibangunin dapat service recovery aja kayak gitu. Atau nih dapatnya apa kalau kereta api Argo Bima Anggreknya ini udah 2 jam soalnya, hampir 2 jam telatnya. Udah kita tunggu dulu ya. Ini yang dilansir adalah kereta api Argo Merbabu teman-teman, jurusan Semarang Jakarta. Nah kalau Argo Merbabunya masuk jalur 1 nih, kayaknya Anggreknya pasti di belakang si Argo Merbabu nih. Dia berangkatnya jam 2 soalnya. Jangan-jangan nanti Anggreknya mundur jam 2. Ini Merbabu nih tuh. Cirebon, Bekasi, Jatinegara, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Kereta api Argo Bima akan melayani lintas cepat pada pukul 14.00 Indonesia. Isi Pak, ada info kereta Argo Bima Anggrek nggak? Kira-kira nyampenya jam berapa? Iya. Ini setelah ini ya. Oh setelah ini. Posisinya sekarang di mana masih belum tahu ya? Belum tahu. Oh gitu. Nanti ke ini aja, ya apa? Ada security, nanti informasi ini. Oh gitu ya. Kasih ya Pak. Mengawal keterlaluan berkait kedatangannya di stasiun Semarang Tawang Jakarta. Kereta api Argo Bima Anggrek tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Tiba kedatangan tiba di stasiun Semarang Tawang Jakarta kurang lebih pukul 14:20 waktu Indonesia Barat. Kami atas nama situs kereta api Indonesia. Telatnya lebih lama lagi. Jujur setelah dengar informasi kalau KA Argo Bima Anggreknya bakal datang jam 14.20, rasanya kayak lemes banget gitu. Udah keburu bad mood juga. Gini ya rasanya naik kereta api yang keretanya tuh telat lama banget. Di sisi lain emang sih memaklumi karena emang faktor bencana alam. Tapi rasa capek nungguin itu nggak bisa dibohongin. Sebenarnya saya bisa aja ngebatalin tiket dan beralih ke moda transportasi yang lain gitu. Toh dana yang didapat 100% dari harga tiket kan. Cuman kalau dipikir-pikir misalkan naik moda yang lain itu mesti nambah ongkos ojek online lagi, kan jadi agak males ya. Jadi ya udah deh, bersabar aja ditungguin sampai datang gitu. Oke teman-teman, ternyata keretanya telat lagi. Dari jam 13.35 mundur sampai 14.20. Ya Allah, telatnya 2 jam 15 menitan. Itu pun juga kalau 14.20 langsung datang gitu. Soalnya 14.20 mesti mundur lagi. Entahlah, ini emang ya kadang kondisi force major kayak gini tuh kita nggak bisa kontrol ya teman-teman. Cuman ya bagi penumpang yang mungkin pengen segera cepet-cepet ya, kondisi kayak gini tuh benar-benar bikin apa ya, nggak nyaman gitu teman-teman. Pengennya segera berangkat, pengennya segera sampai di tujuan, tapi kalau telat kayak gini ya bawaannya bad mood gitu. Ya begitulah, nggak ngerti. Kita
kita tunggu aja ya, sabar ya. Oke, friends semuanya, akhirnya setelah sekian lama menunggu, jam 2 lebih 10-an ini, jam 2 lebih 11-an gitu, kereta gerbong rumah akhirnya datang teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah. Nunggu 2 jam lebih telatnya teman-teman. Ini orang-orang juga udah pada nungguin ini. Yuklah, kita langsung menuju ke sana. Pas berdirinya di sini. Oke, friends semuanya, keretanya udah datang, kita langsung masuk aja. Kebetulan kita dapat di eksekutif 1. Nah, di sini teman-teman. Bismillah. Wah, kita duduknya di nomor 3A 3B. Di sini dia duduknya. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah jam berapa nih? 14 lebih 20-an sih, kita berangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke stasiun Cirebon teman-teman. Kalau sesuai jadwal, waktu tempuh kita tuh cuman 2 jam 19 menit. Nah, ini semoga kita bisa sampai di Cirebonnya itu benar-benar 2 jam 19 menit ya teman-teman, atau mungkin bisa lebih cepat ya. Nah, nanti di sepanjang perjalanan kita nggak akan berhenti di stasiun Pekalongan. Kita dari stasiun Pekalongan langsung menuju ke stasiun Cirebon teman-teman. Sip, kita sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang dan kita akan menikmati perjalanan jalur utara naik kereta api Argo Bromo Anggrek.
teman-teman, kita sudah berada di dalam kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, perjalanan kita dari Semarang Tawang menuju Cirebon itu nggak berhenti di stasiun sama sekali ya teman-teman. Di KPK baru 2025 ini, KA Argo Bromo Anggrek mengurangi satu pemberhentian, lebih tepatnya 2 pemberhentian ya teman-teman, yaitu stasiun Bojonegoro sama stasiun Pekalongan. Nah, jadinya waktu tempuh kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju Jakarta itu bisa tembus 7 jam 50 menitan teman-teman. Itu dalam kondisi normal. Nah, nanti kita akan melihat kereta api Argo Bromo Anggrek ini berjalan langsung di stasiun Pekalongan dan stasiun Tegal. Ya kalau Tegal dari dulu emang nggak berhenti sih, tapi kalau Pekalongan kan dulu sempat berhenti gitu ya. Ini mengingatkan saya waktu itu pernah naik kereta api Argo Bromo Anggrek KA1 dari Surabaya Pasar menuju Jakarta. Nah, kala itu masih pakai rangkaian yang gendut teman-teman, masih pakai rangkaian yang K1 2009, berapa ya, 2001 apa berapa gitu, lupa saya. Pokoknya yang keretanya tuh gendut yang pakai air suspension itu teman-teman. Nah, itu tuh keretanya juga sama, berhentinya hanya di stasiun Semarang Tawang sama stasiun Cirebon aja. Stasiun Pekalongan udah nggak berhenti gitu teman-teman. Waktu itu ya, lupa tahun berapa, 2017 atau 2018 gitu, kayaknya 2017 deh, kayak gitu teman-teman. Videonya udah ada kok. Nah, kalian yang belum nonton tonton aja. Itu video jadul tapi menurut saya cool banget ya teman-teman. Ini kita semacamnya throwback gitu ya teman-teman, mengenang masa lalu, di mana kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta api unggulan dan kereta api tercepat yang beroperasi pada masanya, kayak gitu. Ini kita masih masih melintas di daerah-daerah Kabupaten Kendal gitu teman-teman. Nanti di daerah perbatasan Kendal Batang itu nanti kita bisa melihat pemandangan di tepi pantai, dan itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu kalau naik kereta api lintas jalur utara teman-teman. Ya, satu-satunya lintasan kereta api di Indonesia ini yang posisinya itu berdekatan langsung dengan bibir pantai utara gitu ya teman-teman. Kalau diperhatikan mana lagi ya yang dekat pantai, kayaknya nggak ada deh, cuma di daerah situ aja. Selatan malah apalagi nggak kelihatan pantai sama sekali, malah adanya gunung-gunung gitu teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi kelas eksekutif KA Argo Bromo Anggrek ya. Kebetulan kereta api Argo Bromo Anggrek itu sudah menggunakan rangkaian New Generation, jadi sudah berbeda baik eksterior maupun interior dibandingkan dengan kereta eksekutif yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, kalau yang New Generation itu kursinya modelnya kayak gini, warnanya kebetulan dapat yang warna merah darah gitu ya, merah hati gitu ya teman-teman. Nah, tapi kursinya tuh tampak lebih gede gitu kalau menurut saya ya. Terus juga beberapa fitur lainnya sepertinya hampir sama kayak kantong ajaib. Terus kemudian ada ini pijakan atau footrest gini. Terus cuman bedanya kalau di bagian bawah itu ada lampu ambience-nya gitu ya teman-teman. Jadi lebih cool atau lebih elegan gitu. Sebelah sini ada colokan, bisa buat colokan yang gigi 3 gitu loh teman-teman. Ini kita berjalan di stasiun Kalibodri. Nah, terus kemudian untuk space-nya itu menurut saya ini karena nggak ada meja ya kelas eksekutif itu, jadi di sebelah sini tuh lebih lebar gitu teman-teman. Jadi kita bisa naruh kayak HP atau makanan itu di sini tuh bisa gitu. Nah, kalau yang kereta SS kan kalau nggak salah ada meja kecilnya gitu ya. Di sini tuh nggak ada meja kecilnya teman-teman. Adanya meja lipat yang di sini di dalam kursi ini tuh. Nah, ini meja lipatnya. Ini meja lipatnya sama sih kalau meja lipat ini mah. Bentuknya kayak gini. Ya. Terus kalau untuk recliningnya di sini tinggal pencet aja kayak biasa. Oke, so far kayak gitu untuk interior kereta New Generation. Kalau untuk review lebihnya udah ada belum ya? Saya baru berapa kali ya naik New Gen? Beberapa kali sih. Yang eksekutif baru 2 kali sih. Yang ini sama Lodaya. Waktu itu pernah naik Lodaya, tapi sayangnya nggak bikin kontennya gitu teman-teman. Bikin sih tapi belum diedit, atau kapan ngeditnya. Kayak gitu. Oke teman-teman, untuk kereta eksekutif 1 ini posisinya paling depan ya, di belakang lokomotif persis. Itu lokomotifnya tuh. Jadi kita bisa mendengar suara ngeong-ngeong atau buong-buong klakson lokomotifnya. Ini kebetulan toiletnya berada di sini ya. Jadi saya mau ngantri toilet.
toilet cowoknya di sini, toilet ceweknya di situ. Oke friends semuanya, saatnya kita toilet inspection. Berhubung perjalanan kita cuma 2 jam 19 menit, kalau sesuai jadwal bisa jadi ini perjalanannya lebih cepat ya karena telat. Jadi kita reviewnya agak cepat-cepat gitu ya teman-teman. Nah, terlebih seperti ini penampakan dari toilet kereta New Generation ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat sebelah sini ada kaca, ini buat kaca. Ini sebenarnya tuh bisa dibuka tapi kayaknya kita nggak perlu buka tempat ini. Nah, terus di bawah sini ada toiletnya, model toilet duduk itu, ada flush di sebelah sana, terus ada bidetnya di sini di bidet. Nah, ini tempat sampah, terus ini ada wastafel, airnya pasti ngocor, harus dong, wajib. Terus di bagian bawah ada tempat cuci kaki. Ini yang menurut saya inovasi yang sangat cakep banget, dimana di kereta New Generation ini ada tempat buat cuci kaki. Ini bisa sangat berguna untuk berwudu teman-teman. Nih, tuh kan, kerannya di sini. Terus di sini ada apa namanya sabun, gitu teman-teman. Nah, toilet papernya mana ya? Oh ini toilet papernya ini. Begitu. Ini buat pegangan. Sip, toiletnya cakep. Oke teman-teman, barusan tadi kita melintas langsung di stasiun Krengseng. Ini adalah pertanda kalau saat lagi kita akan melintas di jalur tepi pantai teman-teman. Ingat ya, kalau kalian pengen melihat pemandangan tepi pantai itu dari arah Semarang menuju ke arah barat itu tandanya setelah stasiun Krengseng. Nah, kalau dari barat itu setelah stasiun apa ya? Lupa, kalau yang dari barat saya lupa, pokoknya sebelum pelabuhan aja. Nah, gampangannya sih kalau dari barat itu setelah stasiun Batang Baru ya, itu kalian siap-siap aja kalau mau lihat pemandangan tepi pantai. Kayak gitu teman-teman. Adalah jalur kereta api yang lama ini. Ada jalurnya yang lama, belok ke sana. Yang baru sekarang membelah bukit. Belah. Udah lama sih, pokoknya semenjak pembangunan double track. Yang lama itu kan masih single track. Nah, itu udah nggak dipakai lagi. Pakainya yang baru ini sekarang. Sayang banget di daerah sini tuh harusnya di pinggir pantai, cuman kok ada pembangunan proyek apa ini, jalan apa ini? Harusnya sini tuh pinggir pantai loh, tapi kayaknya direklamasi deh atau diuruk gitu pantainya. Jadi kayak gini. Tahu pembangunan apa itu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalian yang sering bepergian naik kereta di jalur utara atau naik bis lewat jalan tol Trans Jawa pasti nggak asing dengan bangunan megah yang satu ini.
Yaps, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batang, sebuah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara, di mana teknologi yang digunakan dianggap sebagai pencemaran lingkungan. Pasti banyak pro dan kontra ya dengan hadirnya PLTU Batang ini. Bahkan sampai dijadikan sebuah film dokumenter berjudul Sexy Killer yang sempat viral karena mengungkap rahasia besar di balik usaha tambang batu bara dan dunia perpolitikan negara tercinta. Kalau menurut kalian gimana nih hadirnya PLTU ini? Coba komen di bawah. Oke teman-teman, barusan dibagikan air mineral. Ini adalah service recovery dari keterlambatan kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Terlambat 130 menitan, ya 2 jam lebih 10 menit. Ini kita dapat air mineral ini teman-teman. Ya lumayan lah. Kalau setahu saya misalkan terlambatnya lebih dari 3 jam itu baru dapat makanan berat gitu atau makanan ringan gitu. Nah ini kalau cuman kurang dari 2 jam dapat air mineral, menurut saya juga udah worth it sih. Saya jadi ingat dulu pernah naik kereta api Mutiara Selatan, apa ya, pas habis dari Kediri, saya naiknya dari Madiun menuju Bandung, itu telatnya tuh hampir 3 jam gitu teman-teman, tapi nggak dapat service recovery apa-apa. Ya itu nyesek sih. Alhamdulillahnya sekarang ada kemajuan, biarpun telatnya kurang dari 3 jam sudah dapat service recovery ini teman-teman. Sip, mantap lah. Ini mau masuk ke Pekalongan kok keretanya berjalan pelan-pelan nih. Ada apa nih? Kita lihat dulu yuk. Pelan-pelan sekali nih teman-teman. Ini keretanya nggak ngerem sih, cuman jalan pelan-pelan gitu. Oh ngerem. Jalan langsung sih, nambah kecepatannya. Saat kereta memasuki area stasiun Pekalongan, diri ini tuh bertanya-tanya gitu, kok jalannya pelan banget, dan ketika dicek kecepatannya tuh makin lama makin menurun gitu. Tapi bukan yang menurun bertahap kayak kereta emang berhenti normal di sini ya, melainkan turunnya tuh pelan-pelan banget, sedikit demi sedikit. Wah, bakalan berhenti juga nih di stasiun Pekalongan. Padahal udah seneng banget loh kalau KA Argo Bromo Anggrek ini udah dijadwalkan berjalan langsung di stasiun Pekalongan. Ya ternyata masih berhenti Pekalongan. Ya udahlah. Depannya ada kereta apa ini? Masa Merbabunya belum aman? Orang jauh banget. 15 menit doang. Iya sih.
Kan akhirnya berhenti juga, tapi cuma sedetik berhentinya. Padahal di depan KA Argo Bromo Anggrek ini tuh nggak ada kereta lain selain KA Argo Merbabu, yang mana jadwalnya itu terpaut sekitar 15 menitan. Cukup jauh sih jaraknya. Ternyata penyebab KA Argo Bromo Anggrek ini berhenti sedetik atau bahasanya tuh langsam itu karena ada banjir di sini nih. Banjir ini nih gara-garanya nih lihat nih, kerendam nih. Ya Allah, ya Allah, rumahnya tenggelam. Semuanya meluap. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah melintas di sisi jalur Pantura. Nah sebelah situ ini pertanda kalau sesaat lagi kita akan tiba di tujuan yaitu stasiun Cirebon. Tadi kita udah berjalan langsung di stasiun Tegal, kemudian di stasiun Brebes, lalu di stasiun Tanjung. Ini kalau prediksi saya nggak akan lama lagi, mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi tuh kita akan tiba di stasiun Cirebon teman-teman.
Oke, so far perjalanan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek ini menurut saya sangat cepat ya teman-teman. Walaupun tadi ada sedikit kendala di stasiun Pekalongan yang harusnya berjalan langsung itu, ternyata kita berhenti sedetik, habis itu berangkat lagi. Setelah diperiksa ternyata di beberapa ratus meter setelah stasiun itu terjadi genangan banjir gitu teman-teman. Tadi kita bisa lihat bahwa banjirnya itu benar-benar sampai nutupin relnya gitu. Dan kalau misalkan kereta melintas sana tuh nggak bisa yang kenceng gitu teman-teman, harus benar-benar pelan dan harus benar-benar kalau misalkan terlalu kenceng itu nanti khawatirkan akan terjadi kerusakan pada lokomotif gitu, percikan airnya gitu ya teman-teman. Ya, saya mungkin kurang begitu paham sama hal teknis kayak gitu, tapi setidaknya kalau misalkan terjadi genangan banjir itu kita nggak bisa berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, di balik itu semua, kereta api Argo Bromo Anggrek ini masih menjadi andalan ya teman-teman. Biarpun pada perjalanan kali ini tuh terlambat lebih dari 2 jam, tapi masih banyak sekali penumpang yang bertahan dan ingin tetap naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini. Ya mungkin karena melihat kereta ini tuh bisa diandalkan banget teman-teman dari sisi kecepatan dan juga fasilitas ya. Yaitu mungkin karena force major juga, jadi yang seharusnya kereta ini berangkatnya tepat waktu karena ada kendala bencana alam dan harus memutar, jadi harus terlambat sampai 2 jam lebih gitu teman-teman. Ya semua hal bisa terjadi sebenarnya. Ya kita doakan mudah-mudahan banjirnya segera surut dan jalur utara bisa segera dilalui kembali teman-teman. By the way, ini ada jembatan kereta yang lama. Ini kita pakai jembatan yang baru, kita lewatnya di jembatan yang baru teman-teman. Terus so far kereta api Argo Bromo Anggrek ini kan udah menggunakan kereta new generation ya, jadi menurut saya keretanya udah sangat bagus dengan berbagai macam inovasi dan fitur-fitur yang ada gitu kan. Cuman yang sangat saya sayangkan itu tirainya nih teman-teman, sangat mengganggu gitu. Jadi harusnya kan di bagian sininya tuh nih itu dikasih karet peredam gitu teman-teman, tapi ternyata ini nggak ada karetnya. Jadi ketika kena goncangan itu bunyinya klerak-klerak gitu. Itu menurut saya itu sangat mengganggu. Mungkin kereta api bisa dipertimbangkan ya untuk tirai ini dipasang rubber gitu loh, atau karet peredam gitu, jadi bisa nggak kletak-kletak, nggak berisik gitu teman-teman. Nah kan kalau berisik kan jadi kurang nyaman juga ya. Kayak gitu. Tapi overall keseluruhan menurut saya kereta api new generation ini udah sangat bagus banget gitu teman-teman. Inovasinya kebablasan kalau menurut saya. Kayak gitu. Ya, semoga bisa naik kereta api Argo Bromo Anggrek lagi, full trip dari Surabaya menuju Jakarta. Satu hal yang perlu kita apresiasi dari PT Kereta Api sebagai penyedia jasa layanan kereta api ya teman-teman, di mana kereta api Argo Bromo Anggrek ini kan terjadi keterlambatan 2 jam lebih. Nah pada saat itu kereta api juga henti-hentinya memberikan update informasi estimasi kedatangan kereta api di stasiun Semarang Tawang tadi. Ya emang karena terjadi force major ya atau bencana alam gitu, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kereta api dengan tanggap memberikan keputusan untuk memutar kereta api Argo Bromo Anggrek ini ke jalur Madiun Solo Gundih teman-teman. Dan itu menurut saya sebuah keputusan yang besar, sebuah keputusan yang sangat tepat gitu teman-teman. Mengingat kereta api Argo Bromo Anggrek ini kan harus menempuh jarak dari Surabaya menuju Jakarta itu dengan waktu tempuh yang sangat cepat ya teman-teman. Nah jadi ketika diputar lewat Madiun itu menurut saya sebuah keputusan yang tepat sih menurut saya ya. Terus selain itu juga karena kereta ini terjadi keterlambatan, kita dapat service recovery atau semacam kompensasi itu teman-teman berupa air mineral ini. Simple sih sebenarnya, tapi buat saya ini tuh sangat berarti banget buat kita para penumpang yang senantiasa menginginkan pelayanan terbaik dari sebuah penyedia jasa. Dalam hal ini adalah PT Kereta Api teman-teman. Ya walaupun air mineral, tapi buat saya ini sangat berharga kayak gitu teman-teman, karena waktu 2,5 jam itu adalah waktu yang menurut saya bukan waktu yang sebentar gitu loh teman-teman, waktu yang cukup lama untuk menunggu kereta gitu. Dan sebagai wujud tanggung jawab PT Kereta Api, akhirnya diberikanlah kompensasi berupa air mineral. Dan itu sepertinya sudah ada aturan tersendiri ya teman-teman. Kalau misalkan kereta api terlambat kurang dari 3 jam, itu nanti kompensasinya berupa apa. Kalau lebih dari 3 jam nanti kompensasinya berupa apa. Nah itu semua sudah ada aturannya teman-teman. By the way, buat kalian yang pernah naik kereta api lalu mendapatkan kompensasi ketika keretanya terlambat, silahkan komen di bawah ya.
Nah, barusan kita berjalan langsung di stasiun Babakan ya teman-teman. Pertanda saat lagi kita akan tiba di tujuan yaitu stasiun Cirebon. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Siapa ya? Ini dulu. Disusul dong. Lebih prioritas karena Oh iya benar. Cirebon. Hah? Aku di Bangla. Alhamdulillah sudah sampai di Cirebon. Alhamdulillah sudah sampai di Cirebon. Alhamdulillah udah sampai di Cirebon. Mantap. Oke, friends semuanya, alhamdulillah udah sampai di stasiun Cirebon. Perjalanan 2 jam ya, kurang lebih. Ya, mantap kereta api Argo Bromo Anggrek. Semoga bisa naik lagi. Emang secandu itu ya naik kereta api Argo itu. Kalau selatan ada Argo Wilis, kalau utara ada Argo Bromo Anggrek. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nunutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunutrip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.